Kelahiran pedang iblis bab 751 menyerah. Kedatangan manusia cacat menempatkan kekuatan dunia Nuh dalam situasi yang rumit. Itu bukan masalah kekuatan belaka. Sisi Nuh menghitung 4 pembudidaya peringkat 5 dan Bibrida dengan lautan kesadaran peringkat 5. Sebaliknya, tim manusia elit hanya memiliki 3 pembudidaya peringkat 5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah aset pada peringkat keempat. Tetap saja, itu tidak terlalu menjadi masalah ketika ada makhluk di tingkat yang lebih tinggi yang terlibat. Namun, perbedaan dalam jumlah aset itulah yang mencegah para pemimpin mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kekuasaan tidak bisa menjadi jawaban dalam situasi mereka. Serangan yang dipicu oleh seluruh kekuatan tingkat kultivasi mereka pasti akan mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya, terutama di area tertutup itu. Akan berbeda jika portal sudah bisa menahan keberadaan di peringkat ke-6, tapi, sayangnya bagi mereka, sulit untuk meningkatkan item tertulis ajaib seperti itu. Segera menjadi jelas bahwa aset dari dunia Nuh hanya memiliki 2 pilihan di depan mereka, melawan dan membahayakan hubungan mereka dengan penduduk asli atau menyerah dan mengandalkan akal dari 6. Garis keturunan. Nuh mengamati perubahan aura pemimpinnya saat matanya yang dingin dan reptil menyapu koridor untuk menganalisis situasi. Dia melihat bagaimana para pembudidaya dimaksudkan untuk membimbing aset yang lebih lemah mulai menarik kembali kesadaran mereka dan membubarkan fokus mereka. Ketidakberdayaan mulai meningkat di dalam dirinya, tetapi perasaan itu segera menghilang ketika dia merasakan bahwa perwakilan dari garis keturunan menembakkan serangkaian pandangan ke arahnya. Status hibridnya adalah sumber daya yang paling menarik di mata manusia elit. Dia tahu bahwa negosiasi untuk pembebasan akhirnya akan berhasil hanya ketika garis keturunan telah mendapatkan semua yang mereka inginkan dari tubuhnya. Kami mengharapkan kerjasama yang damai. Cecil adalah orang pertama yang menyuarakan tren yang tampak itu. Para pemimpin mundur selangkah, dan Nuh mulai mengerahkan fokusnya saat salah satu ketakutan terbesarnya terbentuk. Kami akan merebut pembudidaya peringkat 4 untuk saat ini, kata Floren. Kami akan memperlakukan mereka dengan adil karena kami menetapkan dasar untuk kesepakatan baru. Keraguan-raguan dan perjuangan muncul pada ekspresi para pemimpin. Tetapi mereka tetap menatap tajam pada manusia elit bahkan ketika bawahan mereka melontarkan tatapan bertanya pada mereka. Sedikit rasa malu muncul di dalam pembudidaya peringkat 5 ketika mereka diam-diam menerima bahwa mereka tidak dapat menjaga perdamaian tanpa sejenak melepaskan harga diri mereka. Mereka mengorbankan utusan mereka untuk menebus kelemahan mereka. Dalam pikiran mereka, membiarkan garis keturunan mempertahankan beberapa pembudidaya peringkat 4 mereka selama beberapa bulan adalah harga yang wajar untuk dibayar untuk menghindari perang. Lagi pula, mereka akan dipaksa untuk mengikuti sesi kawin dalam skenario terburuk, yang bahkan tidak mendekati bentuk penyiksaan. Juga, situasinya akan berubah setelah portal mampu menahan kekuatan makhluk peringkat 6. Tabel akan berubah sekali lagi pada saat itu, dan mereka akan memaksa manusia elit untuk melihat mereka setara, atau bahkan lebih. Namun, rencana seperti itu tidak selalu berjalan sesuai keinginan mereka, terutama ketika mereka tidak mengetahui adanya transaksi rahasia tertentu. Nuh tidak peduli untuk bekerja sama dengan dunia itu. Dia tertarik pada banyak fiturnya, tetapi dia tidak mau mempertaruhkan keberadaannya karena keserakahannya. Dia sudah mendapatkan kunci untuk memerintahkan energi utama tanpa perlu hukum, jadi dia menganggap misinya selesai. Prioritasnya sekarang adalah untuk menghindari berakhirnya genggaman garis keturunan,
dan dia tidak keberatan membahayakan niat damai para pemimpinnya untuk mencapai hasil itu. Aku tidak bisa berakhir dengan rantai, kata Noah kepada Penatua Austin melalui kesadarannya. Pemimpin fraksinya awalnya bingung dengan pesan mentalnya yang tiba-tiba, tetapi situasinya tidak mungkin berhenti sekarang. Cecil mengangguk, dan Daniel memberi isyarat kepada manusia cacat untuk maju dan menangkap utusan di peringkat keempat. Teman-teman Nuh hanya bisa menghela nafas dan membiarkan pasukan asing itu mengepung mereka dan membawa mereka ke bagian kastil yang lebih dalam. Mereka bahkan tidak menolak karena pemimpin mereka dengan rela menerima hasil itu. Namun, ketika 5 peringkat 4 manusia cacat hendak meraih Nuh, getaran menyebar ke seluruh kastil, dan suara batu jatuh memenuhi koridor. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan pembudidaya peringkat 5 di tempat kejadian merasa terkejut melihat tubuh besar dan gelap muncul di daerah tersebut. Bentuknya tidak jelas, tapi sangat besar sehingga dinding koridor telah runtuh saat kemunculannya yang tiba-tiba. Juga, keterkejutan para pembudidaya di kedua sisi hanya bisa meningkat ketika mereka mengerti bahwa bentuk itu milik binatang ajaib besar. Keterkejutan mereka kemudian menjadi tidak percaya ketika mereka menyadari bahwa itu adalah makhluk di peringkat kelima. Para pembudidaya dari kedua dunia segera menyerang binatang itu. Dan kastil itu mau tidak mau runtuh di bawah gelombang kejut yang dilepaskan oleh para pembudidaya peringkat 5. Tentu saja, aset yang lebih lemah telah mundur begitu mereka menyadari kekuatan makhluk itu. Mereka masih dipaksa untuk fokus pada lautan kesadaran mereka untuk menanggung pertempuran di peringkat yang lebih tinggi. Tetapi pertarungan itu tidak membahayakan hidup mereka. Namun, binatang itu menghilang sebelum semua serangan berhasil mendarat di tubuhnya, dan mengungkapkan detail mencengangkan lainnya, kemunculannya yang tiba-tiba tidak membunuh manusia cacat di dekatnya. Makhluk itu hanya mendorong mereka kembali dengan cara yang bahkan bisa digambarkan sebagai lembut. Juga, mereka memiliki tubuh yang kuat. Jadi mereka hanya menderita luka ringan. Namun demikian, hilangnya makhluk besar itu mengungkapkan sesuatu yang membuat semua orang di tempat itu sibuk memperhatikan, Nuh telah menghilang, dan tidak ada jejaknya dimanapun. Manusia elit mulai panik dan meneriakkan perintah kepada bawahan mereka. Tetap saja, Penatua Austin tiba di depan mereka dan mengerahkan kesadarannya, menekan semua manusia cacat yang mengambang di koridor yang hancur. Apa arti dari tindakanmu? Daniel bertanya saat matanya melesat di antara banyak retakan di dinding di sebelahnya. Dia mencari Nuh dengan penglihatan dan energi mentalnya, tetapi Penatua Austin menghalanginya. Pangeran tidak ingin dirantai. Penatua Austin menjawab, dan manusia elit tidak percaya bahwa dia mempertaruhkan kerjasama mereka karena alasan sederhana itu. Nuh adalah seorang anak ajaib, tetapi dia hanya seorang kultivator peringkat 4. Perwakilan dari garis keturunan tidak dapat memahami mengapa Penatua Austin bersedia melakukan sejauh ini hanya untuk mencegah penangkapannya. Meskipun demikian, Floren meneriakkan sesuatu yang memaksa Penatua Austin menahan tawa. Kedua wanita itu juga menghilang. Kelahiran Pedang Iblis bab 752 Hutan Belantara. Pada saat para pembudidaya menyadari apa yang terjadi selama kemunculan binatang besar itu, Nuh sudah keluar dari kubah. Melarikan diri dari kastil sangatlah mudah. Sebagian besar pasukan di jajaran heroik telah berkumpul di koridor, dan material yang membuat dindingnya memblokir energi mental. Juga, asap korosif dari sebagian bentuk iblisnya telah memungkinkan dia untuk membuat jalan menembus dinding dan kubah dengan beberapa tebasan sederhana.
Kelemahan dari masyarakat itu adalah mereka membangun segalanya untuk menangkis binatang ajaib, tetapi serangan seorang kultivator dapat menembus pertahanannya dengan mudah. Nuh bahkan adalah makhluk aneh yang dapat mengandalkan semua pusat kekuatannya untuk mengekspresikan kekuatannya. Tentu saja, bau mengerikan yang menargetkan binatang ajaib masih membuatnya kesal, tapi dia bisa menghancurkannya dengan cepat dengan individualitasnya. Perasaannya memicu kehancurannya, dan paparan terus-menerus terhadap aroma garis keturunan membuatnya sangat sadar akan kekuatan mereka. Namun, insting bertahan hidupnya saat mencium bau itu juga meningkat di bulan-bulan itu. Dia sekarang bisa merasakan kedatangan mereka bahkan sebelum mereka bisa mendekati tubuhnya. Nuh terbang tinggi di langit saat dia keluar dari kubah dan mengaktifkan mantra Dark Cover saat dia melaju ke arah tembok pertahanan wilayah tersebut. Dia tidak berniat kembali ke gunung berapi, setidaknya untuk saat ini. Dia telah memastikan bahwa rekan darahnya tidak membunuh siapapun, tetapi dia tidak tahu bagaimana perkembangan situasi di dalam kastil. Namun demikian, lebih baik meminta maaf di tempat yang aman daripada tidak bersalah tetapi dirantai. Jika dia kembali ke gunung berapi, ada kemungkinan para pemimpin akan memaksanya menjadi tahanan untuk menebus pelariannya yang tiba-tiba. Namun, dia sama sekali bisa menghindari segala bentuk hukuman jika dia hanya menunggu dunianya mengerahkan lebih banyak aset di tanah fana itu. Sementara itu, dia bisa saja berlatih di hutan belantara di luar tembok pertahanan, yang dia yakin tidak akan memiliki jejak 6 garis keturunan. Mereka dapat menangani masalah politik mereka, pikir Nuh ketika dia terbang tanpa gangguan di langit. Aku hanya akan fokus mempelajari metode pelatihan mereka dan mengumpulkan binatang ajaib yang kuat. Ini bukan pertama kalinya dia sendirian. Dan dia mungkin satu-satunya keberadaan di kedua dunia yang bisa merasa percaya diri untuk bertahan hidup di hutan belantara yang diperintah oleh binatang buas elit. Sebagian besar aset kuat dunia itu ada di dalam kastil atau di wilayah lain, jadi dia cukup yakin bahwa tidak ada yang bisa mengikutinya. Namun, dia merasa sangat terkejut ketika dia merasakan bahwa 2 kehadiran telah muncul di belakangnya dan mengejar posisinya. Naluri pertama Nuh adalah melarikan diri. Keberadaan itu lebih cepat darinya, yang berarti tingkat kultivasi mereka harus lebih tinggi darinya. Namun, daya tahannya luar biasa, dan dia memiliki banyak metode yang dapat membantunya mencapai daratan di luar wilayah manusia sebelum mereka berhasil menangkapnya. Matanya melebar ketika dia melihat sosok yang mencapai dia. Tidak sulit untuk mengenali mereka. Itu milik 2 wanita yang dia kenal dengan sangat baik. Salah satunya adalah kekasihnya, sedangkan yang lainnya adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. June dan Fight berhenti tepat di depannya dan terus terbang dalam garis lurus sambil mengikuti lintasannya. Nuh memperhatikan bagaimana mereka berdua memegang kristal yang retak di genggaman mereka. Itu adalah jimat peringkat 5 yang diberikan para pemimpin kepada mereka sebelum misi mereka, dan keadaan mereka yang rusak menjelaskan bagaimana mereka berhasil mengejar Nuh. Tentu saja, Nuh tidak berhenti mengobrol dalam situasi itu, tetapi kecepatan terbangnya lebih tinggi dari para pengikutnya. Dia meninggalkan mereka. Yang menciptakan masalah yang tidak bisa dia abaikan, mereka meninggalkan jejak yang mengarah langsung ke dia. Juga, mereka tidak menggunakan mantra atau perangkat penyelubung yang memberitahu setiap keberadaan di barisan heroik di mana dia berada. Kemudian, June berada tepat di belakangnya, dan dia bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan dia alami jika dia ditangkap setelah melarikan diri.
Memikirkan bahwa Fight bisa berfungsi sebagai alibi, Nuh berpikir sebelum melambat untuk membiarkan kedua wanita itu menyusul. Keduanya membuka mulut untuk berbicara. Mereka mungkin ingin menjelaskan tindakan mereka atau memberinya beberapa ide tentang cara menangani situasi tersebut. Namun, Nuh sudah memutuskan, dan dia tidak perlu mendengar apapun sampai dia mencapai tempat yang aman. Nuh meraih kedua wanita dari jubah mereka dan menutupi mereka dengan kesadarannya sebelum menendang udara di bawah kakinya. Dia tidak bisa menyembunyikan kehadiran June dan Fight, tapi dia bisa terbang sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengejar mereka karena keuntungannya. Gelombang kejut menyebar di langit saat seni bela diri Shadow Sprint mendorong mereka bertiga dengan kecepatan yang seharusnya tidak dapat dicapai oleh pembudidaya peringkat 4. Fight dan June bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan untuk mengeluh di bawah tekanan yang ditimbulkan oleh kecepatan Nuh, dan hanya energi mentalnya yang mencegah tubuh mereka terluka. Nuh menembus awan saat dia terbang dalam garis lurus menuju tembok pertahanan. Perjalanan biasanya akan memakan waktu 1 bulan jika dia menggunakan kecepatan rata-ratanya. Tetapi dia berhasil keluar dari wilayah manusia hanya dalam 2 minggu berkat aktivasi seni bela dirinya yang terus-menerus. Tentu saja, dia harus berganti-ganti antara Dantian dan Liquid Dantian untuk melakukan perjalanan begitu lama tanpa melelahkan dirinya sendiri. Dan dia bahkan harus berhenti menggunakan seni bela diri dari waktu ke waktu. Namun, dia berhasil mengurangi separuh waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari wilayah itu dengan metode itu. Adapun 2 wanita yang dia bawa bersamanya, dia hampir tidak memperhatikan berat badan mereka. Nuh tidak berhenti setelah dia melewati tembok pertahanan dan terus menggunakan metode itu untuk melakukan perjalanan jauh ke dalam wilayah binatang buas. Mencoba menghindari makhluk kuat apapun yang dia rasakan di sepanjang jalan. Fight mulai berjuang ketika dia melihat bahwa Noah tidak akan kembali ke gunung berapi. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang ketika dia merasakan aura yang melindunginya tiba-tiba berubah menjadi permusuhan. Kemudian, setelah mereka terbang dengan cara itu selama sebulan lagi, Nuh memutuskan bahwa mereka telah membuat jarak yang cukup dengan garis keturunan dan mendarat di hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon aneh dengan daun-daun besar berwarna biru. Nuh melemparkan kedua wanita itu ke tanah dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Dia sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk membunuh Fight di sepanjang jalan, tetapi dia merasa terpaksa menekan pemikiran itu karena June juga bersamanya. Fight dapat bertindak sebagai saksi dan melaporkan fakta bahwa tidak ada hubungan rahasia yang terjadi. Lagi pula, dia sudah pernah membela Nuh. Namun demikian, dia masih memiliki fasad untuk dipertahankan, bahkan jika dia senang bahwa June tidak berada dalam genggaman manusia elit. Kelahiran Pedang Iblis Bab 753 Pengalaman. June memasang ekspresi dingin saat Noah mendekatinya dan Fight sambil memegang pedangnya. Dia harus bertindak seolah-olah dia cemas tentang bahaya yang akan datang. Namun, Fight hanya tersenyum sebelum mengejutkan Noah dan June dengan kata-katanya. "Kalian bersama, kan?" Keheningan jatuh di daerah itu pada katanya. Nuh sudah merencanakan apa yang harus dia tanyakan dan bagaimana menangani kehidupan mereka di padang gurun. Namun, semua itu hilang pada pertanyaannya. Sebaliknya, dia menentang dengan menunjukkan aura yang lebih dingin yang memperindahnya dan mengancam akan menghancurkan lingkungan mentalnya. Fight mengharapkan reaksi semacam itu dan terus tersenyum sambil memperlihatkan kristal dan buku catatan yang dipegang erat di genggamannya. Baik Nuh dan June mengidentifikasi barang-barang itu.
Kristal itu adalah salah satu dari jimat peringkat 5 yang diberikan kepada kelompok mereka sebelum misi di kastil. Dan yang lainnya adalah objek yang mencantumkan penemuan yang dibuat oleh faksi mereka. Sikapnya yang sederhana menyembunyikan ancaman untuk mengungkapkan apa yang baru saja dia katakan kepada hampir semua pembudidaya di dunia baru. Nuh menghentikan langkahnya ketika dia mengerti niatnya. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh untuk melihat apakah ada jalan keluar dari situasi itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun bahkan ketika dia mengaktifkan teknik pengurangan ilahi. Jimat itu akan melindunginya dari serangan pertamanya, dan buku catatan itu juga unik. Mustahil untuk menghentikan informasi mencapai item lain dari jenis yang sama di levelnya saat ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu capai? Nuh bertanya tanpa menarik auranya. Dia mengerti bahwa Veit telah menemukan beberapa petunjuk tentang hubungannya dengan June, tetapi tindakannya tidak masuk akal. Tidak banyak yang bisa dia dapatkan, bahkan jika dia mengakui kebenarannya. Ekspresinya dengan tegas menolak senyum Veit, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari Noah saat dia menjelaskan, kedamaianku tidak berharga tanpa pengalaman. Pergi saja dan kumpulkan pengalaman, jawab Noah, jangan ancam orang lain karena firasat. Nuh tidak mengungkapkan apapun bahkan dalam situasi itu, tapi dia harus mengakui bahwa Veit telah menyudutkannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia lebih unggul. Keraguanku pertama kali muncul di benua baru, ketika aku menemukan bahwa June bukanlah wanita yang penurut. Iman mulai menjelaskan. Laporan tentang karakternya tidak sesuai dengan tindakannya saat Anda menyandera dia, kata Veit. Dan hal yang sama berlaku untuk pelarian baru-baru ini. Dia mengerti perbedaan kekuatan kita, jawab Noah, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untukmu. Senyum Veit muncul kembali ketika dia mendengar ancaman itu, tetapi tampaknya dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan tentang masalah itu. Saya pikir dia seperti saya pada awalnya. Dia berkata, terus-menerus diganggu oleh pria yang bahkan tidak mencoba untuk memahaminya. Saya pikir dia hanya ingin berkultivasi dengan damai, tetapi saya telah melihat sesuatu yang aneh sejak kami sampai di kastil. Ekspresi Nuh tidak mengungkapkan apapun selama pidatonya. Kata-katanya bahkan tidak menimbulkan getaran sedikit pun di auranya. Dia tampak lebih bahagia. Iman menyimpulkan. Keheningan jatuh sekali lagi di area tersebut saat kebuntuan berlanjut. Jadi, Nuh berkata di beberapa titik. Dia harus mengakui bahwa petunjuk Veit benar, tetapi dia masih tidak mengerti apa tujuannya. Awalnya aku mengira dia hanya senang berbicara denganku. Tetapi semuanya menjadi jelas ketika aku melihat kalian berdua di koridor. Senyum Veit semakin lebar sebelum pertanyaan terakhirnya. Mengapa kamu menggunakan mantra untuk keluar dari mulutmu, Ruang? Jelas bahwa dia telah mengambil keputusan tentang masalah yang mulai dia ragukan sejak krisis dengan binatang bersayap. Namun, Nuh tidak peduli dengan hipotesisnya. Dia hanya tertarik pada apa yang dia harapkan dengan mengungkapkan semua itu. Nuh menyebarkan auranya dan menyimpan pedangnya pada saat itu. Terus mengancamnya hanya akan mengkonfirmasi idenya. Lakukan apa yang kamu inginkan, kata Nuh, gosip tidak dapat merusak reputasiku, dan Royal sudah membenciku. Baiklah kalau begitu. Veit berkata ketika dia mulai memasukkan energi mentalnya ke dalam buku catatan bertulisan. Tentu saja, Noah tidak bisa membiarkannya menyebarkan informasi itu. Dia menembak langsung ke arah Veit dengan jari-jari tangan kirinya melengkung membentuk sesuatu yang mirip dengan cakar.
Namun, dia harus menghentikan langkahnya lagi ketika dia melihat bahwa dia telah mengangkat jimat pertahanan tepat di lintasan serangannya. Sumpah yang mencegah pertempuran internal telah menghilang sejak misi di dalam kastil selesai, tapi dia sudah lama memperkirakan serangannya. Pahami ini, Nuh mulai berbicara dengan suara yang menyerupai geraman. Tidak masalah apa yang kamu harapkan dari situasi ini atau bagaimana kamu berencana untuk menangani konsekuensi dari tindakanmu. Itu tidak akan berakhir dengan baik untuk Anda. Itu adalah ancaman yang murni dan jujur, dan Nuh tidak keberatan mengungkap kebenaran dengan isyarat itu karena Faith tidak memberinya pilihan lain. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan membunuhnya dan tinggal di hutan belantara bersama June sampai kekuatannya mencapai tingkat yang memuaskan. Namun, Faith berhasil mengejutkannya sekali lagi dengan kata-katanya, "Aku hanya ingin mempelajari ceritamu. Dalam pikiranku, aku masih berutang padamu sejak kejadian dengan binatang bersayap." Auranya menyampaikan kejujurannya, dan Noah mau tidak mau menarik tangannya sambil mundur beberapa langkah saat mendengar itu. Faith benar-benar telah mengancam kultivator terkuat dari generasinya untuk memperdalam individualitasnya, dan dia melakukannya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia masih jauh dari tekad yang ditunjukkan oleh Noah dan June sepanjang hidup mereka. Tetapi keduanya mulai merasakan rasa hormat terhadap seorang kultivator yang bersedia melangkah sejauh ini untuk meningkat. Kemudian, Noah merasakan June berdiri dan meraihnya. Tangan kirinya mengambil rambut panjangnya, dan dia menggunakan tangan kanannya untuk menggerakkan kepalanya di lintasan bibirnya. Keduanya saling berciuman panjang tepat di depan Faith, dan yang terakhir mau tidak mau mengungkapkan senyum gembira saat melihat itu. "Dia cukup baik," gumam June ketika bibir mereka terpisah, "dan kita selalu bisa membunuhnya jika dia mengkhianati kita." Nuh hanya bisa menyerah pada saat itu. "Oke, tapi kamu akan menceritakan kisahnya." June duduk di sebelah Faith dan mulai menceritakan bagaimana hubungan mereka dimulai. Dia bahkan mengambil beberapa kendi anggur dari cincin luar angkasanya untuk membuat situasi itu lebih menyenangkan. Noah melihat betapa June tampak bahagia berbagi bagian penting dari hidupnya dengan Faith. Menghapus kerahasiaan dari hubungannya membuatnya merasa baik. Seolah-olah itu baru saja menjadi lebih nyata. Sementara itu, Nuh membatasi diri untuk menginspeksi area tersebut. Daun biru itu cukup aneh dan sepertinya memiliki semacam efek penenang saat dia mendekatinya. Pada saat June menyelesaikan ceritanya, mereka bertiga telah menerima pesan dari para pemimpin faksi mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 754 teman. Ketiganya terkejut saat mengetahui bahwa para pemimpin tidak menyembunyikan pelarian mereka. Sebenarnya, mereka malah memuji 3 langkah berani mereka. Kultivator peringkat 5 tidak senang tunduk pada kekuatan yang mereka anggap lebih rendah. Begitu, melihat bahwa 3 pembudidaya peringkat 4 berhasil mencetak gol dari 6 garis keturunan menciptakan rasa puas di dalam diri mereka. Tentu saja, mereka harus menunggu situasi di dalam kastil menjadi stabil sebelum menghubungi yang ketiga. Manusia elit sangat marah, dan para pemimpin harus menangani para pembudidaya yang marah itu selama 2 minggu penuh sebelum menyelesaikan negosiasi. Bukannya mereka tidak bisa menghubungi Nuh dan yang lainnya sebelumnya. Mereka hanya tidak ingin melakukan itu untuk melindungi ketiganya. June telah menjadi incaran royal selama beberapa dekade, dan Faith pada umumnya dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di dunia selain bakat. Faksi mereka tidak ingin meninggalkan keselamatan mereka di tangan manusia elit. Mereka tidak terlalu khawatir tentang sesi kawin.
Mereka telah mengetahui pada saat itu bahwa 6 garis keturunan terutama tertarik pada pria alien karena wanita mereka memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menampilkan fitur mereka yang lebih. Namun, risikonya tetap ada. Apalagi kedua wanita itu tidak kekurangan kecantikan. Juga, para pemimpin tahu bahwa ada yang tidak beres dengan Leaks, dan mereka lebih suka tidak melihat pembudidaya mereka dikendalikan melalui obat-obatan asing atau sejenisnya. Penggarap peringkat 5 dunia Nuh berhasil meredam kemarahan manusia elit dengan menawarkan pembudidaya peringkat 4 lainnya untuk sesi kawin mereka. Dengan melibatkan 6 garis keturunan, jumlah aset yang dikerahkan di dunia baru akan meningkat secara drastis. Tetap saja, pasukan di sisi lain portal sudah mulai mengambil tindakan pencegahan terhadap obat-obatan asing. Juga, garis keturunan merasa terpaksa untuk terus memperdagangkan sumber daya untuk aset tersebut karena mereka sekarang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan jumlah manusia tertinggi. Namun demikian, bahkan perjanjian yang baru ditemukan itu tidak membebaskan pembudidaya peringkat 4 yang terancam setelah tindakan Leaks. Dibutuhkan kedatangan aset yang lebih kuat untuk memaksa tangan manusia elit dalam hal itu. Hanya Nuh dan June yang bisa mengerti betapa marahnya garis keturunan itu. Kehilangan harapan untuk menciptakan kembali leluhur mereka yang disembah merupakan pukulan telak bagi harga diri mereka, dan mereka tidak ragu untuk melampiaskan perasaan itu pada faksi mereka. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk tetap berada di hutan belantara untuk saat ini. Dengan cara itu, garis keturunan tidak akan memiliki pengaruh atas mereka, dan para pemimpin dapat menjaga harga diri mereka. Aku tidak pernah menyangka kutukan keluarga Elbas bisa begitu manis dengan kekasihnya. Veit berkata ketika mereka menyelesaikan percakapan mereka dengan para pemimpin. Dia cekikikan, dan pipinya sedikit merah. Jelas bahwa dia menyukai apa yang dikatakan June padanya. Di sisi lain, June hanya mengangkat bahu. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak, dan dia bahkan tidak menggambarkan momen paling intim mereka. Namun, dia telah memberitahu Veit beberapa anekdot yang membuatnya tertawa juga ketika dia membandingkan pemuda dingin yang dia temui di akademi dengan bagaimana Nuh di zaman mereka sendiri. Kurasa dia punya teman sekarang, pikir Nuh sambil menghela nafas tak berdaya, setidaknya dia bisa dianggap normal. Nuh membandingkan iman dengan orang-orang yang dia anggap sebagai teman. Ekspresi dingin dari Flying Demon dan Dreaming Demon muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat menekan gambar-gambar itu ketika dia mencoba mencocokkannya dengan wajah bahagia Veit. Mereka hanya milik dua dunia yang berbeda. Biar ku perjelas, kata Nuh sambil berjongkok di depan Veit, aku masih berpikir akan lebih aman membunuhmu. Veit berhenti cekikikan dan menjawab. Bahkan jika itu berarti melepas satu-satunya teman yang bisa menemani kekasihmu saat kau pergi? June menusukkan tombaknya ke bagasi di belakang Veit dan berkata, apakah menurutmu aku tidak akan mampu menanggungnya? Veit tidak mengharapkan reaksi tiba-tiba June, tetapi sedikit kemarahan muncul di ekspresinya sebelum dia menyuarakan perasaannya. Aku bilang kamu tidak boleh. Kata-kata Veit membuat Noah dan June terdiam. Keduanya telah hidup di antara orang-orang yang ingin mengeksploitasi mereka atau memiliki niat tersembunyi begitu lama sehingga mereka gagal mengenali ketika seseorang memiliki niat baik. Tentu saja, Veit juga memiliki sesuatu untuk diperoleh. Dia selalu kekurangan hubungan normal, dan dia membutuhkannya untuk membangun fondasi yang stabil bagi individualitasnya. Dia perlu mengalami kehidupan di luar perlindungan dewan untuk memahami apakah jalannya menuju kedamaian dan ketenangannya benar. Namun, hal yang sama berlaku untuk June.
meski situasinya lebih buruk daripada Fight. Dia berbeda dari Noah, yang berhasil menemukan organisasi di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dia masih tinggal di antara para bangsawan dan royals, di mana dia harus berpura-pura menjadi orang lain setiap hari. Tahun-tahun yang dihabiskan dalam kesendirian sehingga dia bisa melarikan diri hanya ketika Nuh berhasil menemukan jalan ke arahnya membebani pikirannya. Itu tidak berarti bahwa tekad June memudar atau dia akan menyerah pada tawaran keluarga Elbaz. Tetap saja, itu adalah situasi yang jauh dari ideal. Nuh mengerti bagaimana Fight dapat menghubunginya secara terbuka karena posisi mereka yang menguntungkan. Mereka mungkin bisa mengatur pertemuan dan sesi perdebatan di mana June tidak perlu berpura-pura. Dia tidak ragu bahwa June akan mampu bertahan sendiri. Namun, seperti yang dikatakan Fight, itu tidak berarti dia harus melakukannya. Membiarkan Fight hidup-hidup meningkatkan risiko sedikit mengungkap hubungannya dengan June, tetapi dia bersedia menerimanya jika itu menguntungkan kekasihnya. Nuh merasa ingin menghela nafas lelah lagi, tetapi dia menahannya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari cerita kita? Cinta kalian cukup puitis, kata Fight. Kalian berdua tahu bahwa perjalanan kalian tidak akan memungkinkan kalian untuk tetap bersama sampai mencapai puncak. Namun, kalian tidak mau melepaskan perasaan kalian, dan kalian merebut beberapa periode ini bersama-sama hanya untuk menemukan saat-saat kecil kedamaian. Kisah June tidak melibatkan individualitas atau sumpah mereka, tetapi Fight dapat memahami bagaimana situasi politik di dunia lain akan memaksa hubungan mereka berkembang. Kamu mendapat dukungan penuh dariku, Fight berseru ketika dia memegang kedua tangan Noah dan June di genggamannya. Hanya, pastikan untuk memberiku detail yang bagus dari waktu ke waktu. Fight mengedipkan mata ke arah June ketika dia mengatakan itu, dan Noah hanya bisa berpura-pura tidak melihat isyarat itu. Begitu mereka memperjelas situasinya, mereka bertiga mulai menjelajahi hutan dengan Nuh mengandalkan kesadarannya yang ditingkatkan untuk mencari bahaya. Namun demikian, tampaknya sifat menenangkan dari daun menakuti banyak binatang ajaib yang kuat, yang membuat area tersebut cukup aman dan sempurna untuk melanjutkan pelatihan mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 755 Penemuan. Noah, June, dan Fight melanjutkan pelatihan mereka dengan metode yang diperoleh dari garis keturunan Duron. Keyakinan meningkat lebih cepat dari pasangan itu karena keberadaannya tidak melakukan kejahatan besar terhadap langit dan bumi. Namun, bahkan dia menemui beberapa masalah di sepanjang jalan. Dia telah mengatasi 3 kesengsaraan, yang sudah merupakan tindakan pembangkangan bahkan jika itu adalah aturan dunia. Dia berada di jalur untuk menjadi entitas di luar wilayah surga dan bumi, sama seperti setiap kultivator heroik. Jadi, kemauan yang terserap dengan metode pelatihan juga hancur dengan sendirinya di lingkungan mentalnya. Itu hanya bertahan lebih lama di lingkungan asing itu. Namun, ketiganya tidak terburu-buru, dan mereka tidak ingin mengambil risiko cedera karena keinginan mereka untuk menggunakan kekuatan baru itu. Kedua dunia untuk sewaktu-waktu damai, dan ketiganya berada di luar wilayah garis keturunan. Tidak ada yang tersisa untuk dilakukan selain menunggu lebih banyak pasukan menjebol portal. Menyebarkan lebih banyak pasukan adalah masalah yang rumit, dan kapasitas portal bukanlah satu-satunya masalah dalam topik itu. Raja Elbaz melakukan yang terbaik untuk memperbaiki bagian itu secepat mungkin, tetapi ada situasi politik di dunia lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh keempat kekuatan itu.
Mengirim lebih banyak pembudidaya di tanah fana yang baru akan membuat perbatasan mereka tidak terlindungi. Hal itu memperlambat terciptanya kesepakatan mengenai jumlah aset yang akan digunakan. Lagi pula, HIV hampir mencapai batasnya setelah mengirimkan lebih banyak aset peringkat 4 dalam sesi kawin. Pasukannya hanya terdiri dari sekitar 70 pembudidaya peringkat 4 dan 7 entitas di peringkat kelima. Lebar wilayahnya hampir setengah dari 3 negara besar, tetapi faksi-faksi itu memiliki pasukan yang jauh lebih banyak bahkan dengan domain yang lebih besar. HIV pasti tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Tetap saja, butuh waktu untuk membuatnya mencapai titik di mana ia bisa merasa percaya diri dalam mengirimkan lebih banyak aset heroik melalui portal. Negara-negara lain juga tidak ingin melihat pertahanan mereka menjadi lebih lemah, yang akhirnya semakin memperlambat kedatangan pasukan baru. Tentu saja, Noah tidak peduli dengan masalah politik di antara keempat faksi tersebut, dan June merasakan hal yang sama. Mereka akhirnya bersama di tempat di mana mereka bisa melatih dan mencintai satu sama lain secara terbuka. Dunia yang tidak dikenal juga ada di depan mereka, dan mereka dapat menjelajahinya tanpa batasan. Sederhananya, mereka tidak begitu bersemangat untuk kembali ke faksi mereka. Fight sepertinya berbagi perasaan itu karena dia beradaptasi dengan lingkungan baru dengan agak cepat. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, tetapi dia akan meminta June untuk bertanding dari waktu ke waktu. Nuh akan menonton pertempuran mereka dari waktu ke waktu, tetapi dia mendapati dirinya cukup sibuk pada periode itu. Dia sering menjelajahi daerah sekitar hutan untuk menemukan binatang ajaib yang kuat untuk diburu. Dan dia menghabiskan banyak waktu untuk menyerap kehendak langit dan bumi karena terus menghancurkan diri sendiri ketika memasuki pikirannya. Teknik pengurangan ilahi membantunya mengumpulkan informasi, tetapi peningkatannya masih lambat karena dia tidak pernah berhasil menahan wasiat untuk waktu yang lama. Dia juga kerap menghabiskan momen mesra bersama June. Mereka berdua pergi begitu saja ke bagian hutan yang lebih dalam pada saat-saat tertentu, dan Fight akan cekikikan setiap kali dia melihat itu terjadi. Secara keseluruhan, Noah dan June tidak pernah mengalami periode yang lebih bahagia dalam hidup mereka. Daftar yang berisi penemuan-penemuan yang dibuat oleh aset-aset di gunung berapi itu bertambah seiring dengan berlanjutnya penelitian dan garis keturunan memberikan lebih banyak laporan. Nuh bahkan menambahkan beberapa baris dalam daftar itu sambil terus berburu dan menjelajah. Penemuannya jelas terkait dengan fauna dan tata letak dunia itu, dan Nuh tidak ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri karena mutagen di dalam binatang elit telah ditemukan. Lebih baik memberikan sebanyak mungkin laporan akurat sebelum ahli dari faksi lain mencapai kesimpulan yang sama. Itu akan meningkatkan nilainya sebagai seorang ahli dan memungkinkan HIV mendapatkan diskon untuk obat-obatan dan barang-barang yang memanfaatkan penemuannya. Usahanya membantu memperluas peta dunia baru dan mengklasifikasikan spesies yang bermutasi di sana. Eksperimennya dengan mutagen memungkinkannya menemukan radiasi aneh dalam perilaku energi primer yang membawanya. Interaksinya yang terus-menerus dengan hukum acak yang terkandung di dalam kehendak langit dan bumi telah membuatnya cukup peka terhadap kehadiran mereka. Penemuan itu memungkinkan para ahli di gunung berapi untuk mereplikasi radiasi itu dan membuat item yang dapat mendeteksi binatang elit. Para pembudidaya tidak perlu menguji kekuatan makhluk itu lagi untuk memahami jika mereka memiliki dantian palsu.
Juga, Nuh memperhatikan agresi yang intens dalam bagaimana mutagen menargetkan dantiannya dan memaksa pertumbuhan organ serupa pada binatang buas biasa. Segalanya tampaknya mengarah pada kesimpulan bahwa mutagen dapat memecahkan masalah bawaan manusia cacat. Tetap saja, percobaan para leluhur telah gagal menurut catatan yang diperoleh dari garis keturunan Duron. Para ahli dari dunia Nuh mengetahui hal itu, tetapi mereka jauh lebih maju dalam hal sebagian besar aspek dunia kultivasi. Penduduk asli menyadari sifat-sifat banyak bahan di dunia mereka, dan mereka telah menghabiskan waktu berabad-abad mempelajari bagaimana membuat mereka mengekspresikan potensi penuh mereka. Namun, dunia Nuh memiliki berbagai metode prasasti yang dapat diterapkan bahkan di bidang seperti alkimia, yang tidak terlalu membutuhkannya. Para ahli juga memperhatikan agresi mutagen, tetapi perilaku itu berasal dari hukum di dalamnya. Ada kebutuhan untuk pembudidaya heroik pada tingkat yang jauh lebih tinggi untuk mempelajarinya. Bulan-bulan berlalu seperti itu, dengan mereka bertiga berkontribusi pada perkembangan dunia mereka sambil tetap fokus pada kekuatan mereka. Sesi kawin baru akhirnya melahirkan lebih banyak anak. Tidak ada manusia elit yang muncul pada saat itu, tetapi bahkan tidak ada manusia cacat pada lebih dari 40 bayi yang baru lahir. Namun angka-angka itu tidak mematahkan semangat garis keturunan karena mereka tahu betapa kecilnya peluang sebenarnya untuk menghasilkan manusia seperti mereka. Namun demikian, sekarang jelas bahwa mereka dapat sepenuhnya mengatasi kelemahan terbesar masyarakat mereka. Mereka hanya membutuhkan waktu bagi generasi baru untuk menggantikan semua manusia cacat, yang pada akhirnya akan menghilang seiring dengan berlanjutnya tren itu. Bahkan bertahun-tahun akhirnya berlalu, dan ketiganya mulai menjelajah lebih dalam ke wilayah binatang buas karena masih berbahaya untuk kembali ke gunung berapi. Tujuan mereka adalah untuk menemukan sisa-sisa peradaban masa lalu ketika para leluhur masih memerintah tanah fana itu. Mereka berharap mendapatkan lebih banyak dari kematian karena yang hidup tidak mau mengungkapkan rahasia mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 756 menggambar. Garis keturunan tidak pernah mengungkapkan garis waktu sebenarnya dari masyarakat mereka. Mereka membatasi diri untuk mengungkapkan keberadaan leluhur dan bahwa mereka terpaksa mundur ketika kesengsaraan surga membunuh mereka. Nuh dan yang lainnya tahu bahwa peristiwa itu mungkin telah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi struktur penduduk asli luar biasa dalam menangkis binatang ajaib. Ada kemungkinan bahwa mereka menyembunyikan rahasia yang tidak diinginkan oleh para pembudidaya elit dan bahwa mereka tidak repot-repot mengambilnya kembali selama melarikan diri. Tentu saja, ketiganya tidak terlalu berharap untuk misi itu, tetapi mereka merasa ingin menjelajahi dunia setelah menghabiskan hampir 3 tahun di kawasan hutan biru. Tidak banyak yang tersisa untuk ditemukan dan dikatalogkan di wilayah itu, jadi mereka memutuskan sudah waktunya untuk pindah. Masing-masing dari mereka memiliki alasan untuk menjelajah juga. Nuh ingin menemukan lebih banyak binatang ajaib peringkat 5 untuk diburu karena terobosannya ke tingkat menengah semakin dekat. Dan Faith ingin mengalami kehidupan seorang pembudidaya tanpa perlindungan Dewan Tunggal. Saat Juni, pusat kekuatannya meningkat dengan kecepatan tinggi sejak dia mulai hidup di hutan belantara. Dia bisa menghabiskan semua waktu yang dia inginkan dengan kekasihnya, dan berdebat dengan Faith untuk mengobarkan niat berperangnya. Selain itu, dia dapat mengungkapkan karakter aslinya dalam kehidupan sehari-harinya, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan di dalam keluarganya dan dengan keluarga kerajaan di sekitarnya. Iman juga mendapat manfaat dari lingkungan itu.
Memiliki seorang teman yang dapat dia perlakukan sebagai orang yang sederajat membuatnya mengalami perasaan yang menurutnya tidak ada. Bahkan kehadiran Nuh telah berkontribusi pada peningkatannya karena dia adalah satu-satunya pria yang tampaknya tidak terpengaruh oleh kecantikannya. Dia memiliki mata hanya untuk June, dan auranya juga berubah saat dia diikat. Rasa dingin yang tajam yang biasanya mengelilinginya menjadi angin kencang yang tidak memancarkan sensasi berbahaya. Sebaliknya, itu menyatakan modifikasi abadi. Kebenaran di balik aura Nuh terkait dengan individualitasnya, tetapi dia juga tidak sepenuhnya memahami perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia bahagia. Keluarganya sudah meninggal, dia terus membaik, dan dia bisa menghabiskan kesehariannya dengan wanita yang dia cintai. Namun, kebahagiaannya saat ini berbeda dengan yang dirasakan setiap kali dia melakukan terobosan atau berhasil meningkatkan kekuatannya secara drastis. Kehancuran dan penciptaan. Dingin dan hangat, pikir Nuh ketika dia berjalan di depan dua wanita dalam kelompoknya. Perasaanku mengambil bentuk yang berbeda sesuai dengan bagian mana dari individualitasku yang memicunya. Ada dualitas di dalam dirinya yang baru-baru ini dihabiskannya dengan June telah membantu dalam meningkatkan kebahagiaan yang tenang dan damai yang dia rasakan pada tahun-tahun itu berbeda dari yang dia rasakan saat dia menjadi seorang kultivator tunggal. Saya adalah eksistensi yang kompleks karena status bibrida dan transmigrasi saya, pikiran Nuh terus mengembara, tapi saya tetap satu. Bagian-bagian diriku ini seharusnya tidak dipisahkan begitu jelas. Dia berbeda dari kultivator heroik lainnya karena dia dapat mempelajari individualitasnya secara retroaktif. Namun, itu membuatnya maju begitu cepat sehingga dia mengabaikan keharmonisan alam yang seharusnya dimiliki oleh keberadaannya. Itu adalah masalah umum ketika menyangkut Nuh, tetapi itu adalah masalah yang perlahan-lahan dia perbaiki saat pemahamannya meningkat. Kita harus berhasil merebut lebih banyak tahun karena faksi kita menemukan kesepakatan hanya setiap 6 bulan. Kata June sambil melingkarkan lengannya di pinggang Noah dan meletakkan kepalanya di atas bahunya. Untuk berpikir bahwa kita harus berterima kasih pada masalah politik yang sama yang membuat kita terpisah, kata Noah sambil memeluknya juga. Fight sudah terbiasa dengan adegan-adegan itu saat itu, tetapi dia tetap terkikik ketika melihat pasangan itu berjalan berpelukan di wilayah yang tidak diketahui itu. Sayangnya, kita punya roda ketiga, kata June saat mendengar tawa Fight. Kamu belum menembus pertahanan roda ketiga ini. Iman menjawab. HMPH, June mendengus, kami tidak pernah keluar semua, dan kamu nyaris tidak menyerang. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menang dalam skenario itu. Auranya mulai memancarkan niat bertarung saat pikirannya membayangkan pertarungan mematikan melawan temannya. Tetapi Fight dengan cepat meraihnya dan menarik lengan bajunya yang bebas. Kamu melakukannya lagi, Fight berseru, apakah kamu yakin ingin menghabiskan hidupmu dengan orang gila ini? Pertanyaannya untuk Noah, yang membelai rambut June sebelum menjawab dengan nada membosankan. Dia telah menusuk pundakku di salah satu pertemuan pertama kami. Sifatnya tidak pernah menjadi rahasia bagiku atau siapapun. Aku tidak bisa membayangkan kamu berada di level yang sama dengannya, kata Fight saat rasa ingin tahu muncul di dalam dirinya. Aku tidak, kata June. Dia hanya menahan diri untuk menyembunyikan mantranya. Kenangan pertempuran mereka di pesawat membuat Noah dan June merasa hangat ketika mereka melihat bagaimana hubungan mereka berkembang selama bertahun-tahun.
Namun, Noah tiba-tiba menyadari sesuatu dan merasa terpaksa melarikan diri dari pelukan June untuk menyelidiki area di depan mereka. Nuh terbang di udara dan mengikuti sensasi berbahaya yang disadari oleh tubuhnya. Kesadarannya berkembang dan terfokus di wilayah depan, di mana dia menemukan bahwa sekawanan singa putih telah membuat sarang mereka di samping serangkaian puing. Nuh tidak membutuhkan barang apapun untuk memahami bahwa singa adalah binatang elit. Dan dia tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan bahwa pemimpin mereka memiliki kekuatan di tingkat bawah dari peringkat kelima. Juga, puing-puing mengisyaratkan sesuatu yang dibangun oleh manusia, meskipun tidak banyak yang tersisa di daerah itu. Bau yang menangkis binatang ajaib sebagian besar telah menghilang juga, itulah sebabnya singa putih bisa hidup begitu dekat dengan mereka. Nuh memperingatkan Faith dan June sebelum meluncurkan dirinya melawan monster peringkat 5. Singa putih tidak lemah. Surai mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan paru-paru Nuh karena menyerap sinar matahari dan menggunakannya untuk menyalakan sinar putih yang kuat. Namun, bahkan binatang elit dari elemen ringan itu tidak dapat berbuat apa-apa melawan kehebatan Nuh, terutama karena tubuhnya sudah mulai mendekati batas tingkat yang lebih rendah. Nuh menyimpan semuanya di cincin luar angkasanya saat pertempuran usai, dan dia bahkan mengumpulkan puing-puing untuk diberikan ke Hif saat dia kembali ke gunung berapi. Seperti yang dia duga, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga di antara sisa-sisa tua itu. Tetap saja, saat areanya bersih, dia melihat serangkaian garis di medan yang memancarkan perasaan yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Nuh segera mengerti bahwa garis-garis itu sebenarnya adalah sebuah gambar, dan dia membidik ke langit untuk mendapatkan tampilan yang lengkap. Gambarnya agak mencengangkan karena banyak garis yang hilang karena berlalunya waktu. Namun demikian, dia mengenali ular terbang dengan wajah manusia di antara mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 757 perubahan. Gambarnya tidak terlalu tepat, tapi Nuh tidak mungkin salah tentang apa yang dilihatnya. Tumbuhan yang telah tumbuh di sana selama bertahun-tahun dan pengaruh binatang ajaib telah mengubah lingkungan itu, mengubah bentuk asli garis itu. Namun, beberapa dari mereka telah bertahan dari perjalanan waktu dan pengaruh alam, meninggalkan beberapa gambaran berbeda yang dapat dilihat oleh siapapun. Nuh tidak puas hanya dengan gambar itu. Dia menyelam kembali ke tanah dan mulai mencabut tanaman apapun di area yang menampilkan prasasti dasar itu. Lebih banyak garis muncul saat dia mengamati medan. Mereka membawa rasa daya tahan yang samar, yang sebagian besar telah memudar karena nenek moyang mungkin telah mengukirnya beberapa waktu lalu. Nuh dapat melihat bagaimana mereka tampak seperti bagian dari gambar besar yang dimaksudkan untuk tetap tersembunyi di bawah bangunan yang menempati wilayah itu. Potongan sejarah ditutup oleh penduduk asli dengan bangunan mereka. Nuh berpikir ketika keseluruhan gambar yang rusak itu terungkap dalam penglihatannya. Tentu saja, itu murni hipotetis. Nuh tidak yakin tentang asal-usul garis-garis itu, atau mengapa reruntuhan yang tampak seperti kastil menutupinya. Namun, mereka menggambarkan gambar-gambar misterius yang memiliki arti jika digabungkan dengan keanehan dunia itu. Nuh berhasil menemukan sosok yang hampir lengkap ketika dia menemukan seluruh baris yang tersisa. Dia menemukan lebih banyak gambar yang menggambarkan hibrida aneh yang memiliki ciri fisik milik dunia manusia dan binatang itu. Dia melihat bentuk manusia dengan kepala ikan, gurita aneh yang memiliki lengan bukan tentakel, dan serigala menyeramkan yang memiliki 3 tengkorak manusia. Ini tidak masuk akal, seru Nuh dalam benaknya sambil terus melayang di atas gambar.
Dia tahu bahwa nenek moyangnya adalah makhluk mirip Bibrida, tetapi gambarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Bentuk kehidupan seperti itu tidak bisa muncul secara alami, pikir Nuh, atau memperbaiki mereka. Nuh tidak tahu harus percaya apa lagi. Tanah fana yang baru membukanya pada kemungkinan bahwa ada jenis manusia dan binatang lain dan bahwa spesies yang menyerupai Bibrida telah muncul secara alami. Jadi, dia tidak percaya diri dengan anggapan bahwa makhluk yang tidak sempurna seperti itu tidak dapat muncul dengan sendirinya. June dan Veit tiba setelah mereka mengerti bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka merasakan keheranan yang sama ketika mereka melihat gambar-gambar itu. "Bagaimana menurutmu?" June bertanya ketika dia berbalik untuk melihat Noah. Dia bisa segera menemukan hubungan antara gambar-gambar itu dan tubuh aneh Nuh karena dia tahu tentang ciri-cirinya. Juga, dia telah melihat bagaimana garis keturunan menginginkannya. Pasti ada hubungan antara masa lalu mereka, Bibrida, dan metode menutrisi tubuh Nuh. Tetap saja, pengetahuannya tentang masalah ini terlalu terbatas untuk membuat anggapan. Hanya Nuh yang bisa tahu lebih banyak tentang itu karena dia ahli di bidang binatang ajaib, selain keberadaan aneh yang mirip dengan nenek moyang. Namun, Nuh hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan itu. Dia tidak tahu harus berpikir apa, tetapi dia tahu bahwa dia harus menemukan lebih banyak tentang topik itu dan usahanya saja tidak akan cukup untuk mendapatkan jawaban dengan cepat. Nuh mengambil buku catatan istimewanya dan mulai menambahkan penemuannya ke dalam daftar. Dia bahkan menyampaikan keseluruhan gambar di lapangan. Para pembudidaya di dunianya sudah tahu tentang ciri-ciri leluhur. Dia tidak mempertaruhkan apapun dengan mengungkapkan itu. Sebaliknya, memberitahu pakar lain mungkin membantunya menemukan jawaban. Lagi pula, itu bukan masalah kecil. Itu adalah bukti bahwa 6 garis keturunan menahan sebagian dari sejarah mereka. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Noah, June, dan Veit menerima pesan mental yang tak terhitung jumlahnya di menit-menit berikutnya. Para pemimpin dan berbagai pakar ingin mengetahui segalanya tentang penemuan itu agar dapat bekerja lebih baik dengannya. Nuh memberikan penjelasan detail, bahkan ia menyampaikan beberapa pertimbangannya. Dia percaya bahwa makhluk-makhluk itu adalah hasil percobaan dengan mutagen yang dibawa oleh elit beast. Namun, tes pada manusia yang cacat tidak akan menjadi gambar yang tersembunyi di bawah struktur besar. Penduduk asli menyembah leluhur dan manusia elit, yang berarti bahwa setiap karya seni harus menampilkan mereka. Sangat tidak mungkin mereka menggambarkan percobaan yang gagal melalui prasasti mereka. Kecuali jika itu bukan kegagalan. Nuh berpikir sambil menyimpan buku catatannya. Dia telah melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menginformasikan aset lain di dunianya. Sekarang, terserah mereka untuk menemukan sesuatu yang lebih. Apa sekarang? Veit bertanya bahkan ketika dia selesai melaporkan situasinya kepada petinggi fraksinya. June juga menyelesaikan laporannya dan menoleh ke arah kekasihnya untuk melihat apa yang akan dia pilih. Nuh merasakan keingintahuannya mencapai batasnya saat dia menghadapi kedua wanita itu. Ayo cari lebih banyak reruntuhan. Sementara itu, kebenaran yang terungkap oleh Nuh berdampak besar pada hubungan kedua dunia. 4 kekuatan dari dunia Nuh jujur, tetapi garis keturunan telah berbohong tentang masa lalu mereka. Itu membuat keempat faksi memikirkan kembali apakah akan mempercayai sumber daya yang sampai kepada mereka. Juga, penemuan Nuh membuat mereka setuju bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan tangan mereka.
4 pembudidaya peringkat 5 melintasi portal dan tiba di dunia baru pada bulan-bulan berikutnya. Mereka bukanlah eksistensi dalam tahap gas. Mereka berada di tahap cair atau padat di peringkat kelima. Keempat faksi merasa tertantang ketika mereka menemukan bahwa manusia elit telah berbohong kepada mereka dan memutuskan untuk mengesampingkan perbedaan mereka untuk fokus menunjukkan kekuatan mereka. Kedatangan aset baru tersebut memaksa garis keturunan untuk melepaskan para pembudidaya yang telah mereka tawan pada periode itu, tetapi beberapa dari mereka masih berada di tengah sesi kawin. Namun demikian, kekuatan dari dunia Nuh merasa bahwa manusia elit telah melanggar kesepakatan mereka, jadi mereka memutuskan untuk menunjukkan betapa seriusnya mereka. Sekitar 3 tahun setelah kedatangan bala bantuan peringkat 5, retakan di bawah gunung berapi membesar dan menghancurkan sebagian benda yang menyembunyikan keberadaannya. Tanah berguncang, dan magma mendidih selama peristiwa itu. Tetapi para pembudidaya yang menjaga jalan itu tidak bertindak untuk menghentikan getaran itu. Sebaliknya, mereka memasang ekspresi tegas saat menunggu kedatangan salah satu aset paling kuat yang ditawarkan dunia mereka. Seorang wanita dengan rambut coklat, mata hijau bersinar, dan penampilan muda melintasi celah dan menarik napas dalam-dalam ketika dia sampai di dunia lain. Dia menyebarkan kesadarannya untuk menganalisis area tersebut. Dan serangkaian teriakan ketakutan bergema di wilayah terdekat saat binatang buas yang tinggal di sana merasakan bahaya besar yang dibawa oleh gelombang mental tersebut. Para pembudidaya yang menunggu kedatangannya membungkuk dan meneriakkan salam ke arah keberadaan peringkat 6 yang telah bergabung dalam pencarian mereka. Kami menyambut tangan kiri Tuhan ke dunia baru. Kelahiran Pedang Iblis bab 758 utuh. Mencapai peringkat 6 dunia baru mengubah negosiasi yang menguntungkan keempat faksi. Keenam garis keturunan tidak bisa mengabaikan dunia lain pada saat itu. Ada 8 pembudidaya peringkat 5 dan entitas di peringkat ke-6 tepat di sebelah perbatasan mereka sekarang. Kekuatannya tidak dapat mengalahkan seluruh penduduk asli, tetapi dapat menimbulkan kerugian besar yang tidak ingin mereka derita. Tangan kiri dewa memaksa manusia elit untuk membubarkan sesi kawin dan mengembalikan aset yang tersisa di kastil selama bertahun-tahun itu. Para pembudidaya peringkat 4 di tahap gas tampak sangat bingung ketika mereka kembali ke kastil, dan semuanya tampaknya telah kehilangan berat badan. Pasukan dari dunia Nuh tidak meminta insentif karena garis keturunan terus mengikuti perjanjian sebelumnya dan mengirimkan sumber daya saat sesi kawin masih berlangsung. Namun, mereka menaikkan harga dalam hal sumber daya dan pengetahuan ketika negosiasi dilanjutkan. Juga, mereka menjelaskan bahwa membeli orang lain hanya akan memaksa mereka untuk bermusuhan. Manusia elit hanya bisa menyetujui persyaratan baru, tetapi mereka mengambil penelitian dan potongan sejarah apapun dari kesepakatan mereka. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengungkapkan apapun tentang masa lalu dan penemuan mereka. Mereka lebih suka memberikan lebih banyak sumber daya daripada berhenti berbohong. Tak perlu dikatakan bahwa keempat faksi tidak menyukai jawaban mereka. Tetap saja, nilai material dan teknik tersebut tinggi, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi perilaku penduduk asli. Lagi pula, mereka terikat untuk mencapai kesimpulan yang lebih baik dengan meneliti melalui metode mereka. Juga, kelompok Nuh mengurus bagian tentang sejarah dunia. Noah, June, dan Fight terus menjelajahi tahun-tahun itu, dan mereka menemukan lebih banyak struktur yang menyembunyikan gambar. Mereka telah berkelana lebih jauh ke wilayah binatang buas,
dan mereka bahkan telah menerima persetujuan dari pemimpin mereka karena misi mereka sangat penting dalam mengungkap rahasia penting. Tentu saja, kemajuan mereka cukup lambat karena Nuh tidak mau mengabaikan pelatihannya. Namun, mereka masih berhasil menemukan gambar lain meski tidak bergerak secepat pemimpin yang diinginkan. Tampaknya ada garis-garis yang sama di bawah setiap sisa-sisa bangunan di hutan belantara. Detail aneh lainnya adalah makhluk kuat selalu menempati area tersebut. Kelompok Nuh harus memutuskan untuk menghindari reruntuhan tertentu karena terlalu banyak binatang peringkat 5 yang tinggal di daerah itu. Ada saat-saat di mana yang bisa mereka lakukan hanyalah terbang di atas struktur yang hancur itu dan meluncurkan mantra sampai tanah cukup kosong untuk memperlihatkan gambarnya. Namun pendekatan itu tidak selalu layak karena dunia itu tidak kekurangan binatang ajaib terbang. Namun demikian, mereka masih berhasil menemukan banyak sisa dan gambar, dan semuanya menggambarkan makhluk setengah manusia setengah binatang itu. Jelas bahwa gambar-gambar itu adalah bagian penting dari masa lalu penduduk asli, tetapi Nuh dan kekuatan di gunung berapi tidak dapat menghubungkannya dengan status manusia elit saat ini. Terlalu banyak yang tidak mereka ketahui, tetapi mereka melakukan yang terbaik untuk menutupi ketidaktahuan sementara itu. Hampir 7 tahun telah berlalu sejak keempat faksi menginjakkan kaki di dunia baru, dan pemahaman serta pengetahuan mereka telah meningkat jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Hanya metode pelatihan untuk bidang mental yang sepadan dengan perjalanannya, tetapi para pembudidaya dari dunia Nuh telah memperoleh lebih dari itu. Mereka memperoleh mantra yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat dengan berbagai jenis diagram yang sesuai dengan metode prasasti di dunia itu. Mereka mengumpulkan setumpuk besar bahan berharga yang bisa mereka arahkan ke semua ladang budidaya. Mereka mempelajari cara yang lebih mudah untuk membuat teknik kultivasi, bahkan jika produk akhir pada akhirnya akan menjadi lebih lemah jika mereka menggunakan metode manusia elit. Hubungan mereka yang agak damai dengan penduduk asli membuat mereka mendapatkan semua itu hanya dalam waktu 7 tahun dan tanpa kehilangan apapun. Keempat pasukan hanya harus mengirim pasukan terlemah mereka di barisan heroik dalam sesi kawin. Tetap saja, mereka belum menemukan banyak hal, terutama untuk hal yang berkaitan dengan garis keturunan dan mutagen di dalam binatang elit. Aku harus mengasingkan diri, kata Noah sambil berbalik ke arah June, aku tidak tahu berapa lama. Mereka bertiga berada di rawa yang dipenuhi aroma kuat yang tampaknya meningkatkan agresi alami dari binatang ajaib. Mereka telah menemukan reruntuhan lain beberapa hari sebelumnya, tetapi wilayah itu ternyata menjadi zona bahaya peringkat 5 yang menampilkan lebih dari 3 makhluk di peringkat kelima. Kelompok itu harus menghindari daerah itu karena hewan yang tinggal di sana bisa terbang, dan tidak ada cara yang aman untuk menjelajahinya tanpa membuat marah makhluk itu. Itu membawa mereka ke rawa yang saat ini mereka jelajahi untuk mencari sisa-sisa peradaban masa lalu lainnya. Mengapa demikian? June bertanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan semburat kebahagiaan yang dia rasakan. Penggarap biasanya mengasingkan diri ketika mereka mendekati terobosan, dan melihat kekasihnya menjadi lebih kuat membuatnya merasa lega. Juga, niat bertarungnya bergantung pada kekuatan para pesaingnya. Pertumbuhan Nuh akan mendorong pusat kekuatannya untuk meningkat lebih cepat. Ini tubuhku, kata Noah, dan June menahan rasa ingin tahunya pada kata-kata itu. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak detail tentang tubuhnya. Risikonya terlalu tinggi, apalagi sekarang keempat faksi berusaha menemukan hubungan antara gambar dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia elit.
Nuh tidak pernah berhenti berburu dan memelihara tubuhnya selama penjelajahan, dan dia bahkan telah mencapai puncak tingkat bawah beberapa waktu yang lalu. Namun, dia perlu mengisi pusat kekuatannya dengan energi yang cukup untuk memicu terobosan, dan itu terjadi tepat di rawa itu. Tapi kita harus menemukan area yang lebih aman. Veit berkata, dan kedua temannya mengangguk pada idenya. Rawa itu tidak ideal, terutama untuk Noah karena dia terpengaruh oleh bau di udara. Nuh dengan cepat memimpin kelompok itu ke dataran yang hanya memiliki binatang ajaib peringkat 4 di permukaannya. Kemudian, dia menggali gua di medan dan mengasingkan diri setelah bertukar ciuman singkat dengan June. Tidak ada kepompong saat itu. Nuh mengabaikan dirinya sendiri karena rasa kantuk yang memenuhi dirinya sejak tubuhnya siap untuk melangkah maju. Gambar-gambar aneh muncul di benaknya saat dia tidur. Dia melihat beberapa kenangan dari spesies naga terkutuk lagi, tapi ada sesuatu yang bercampur dengannya. Dia melihat manusia mengisi botol dengan darah mereka sementara serangkaian manusia lain berlutut di depan mereka. Dia melihat makhluk setengah manusia setengah binatang meraung dan menjerit saat rantai mencegahnya menyerang kerumunan yang bersorak-sorai di sekitar mereka. Pada akhirnya, tepat sebelum bangun, dia mendengar suara tua menggumamkan sesuatu. Kesempurnaan tidak diketahui manusia, hanya binatang yang bisa utuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 759 peringatan. Saat terbangun, diserang rasa lapar yang begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Namun, kenangan dari mimpinya masih memenuhi pikirannya dan menimbulkan keheranan. Aku melewatkan sesuatu, dia berseru di benaknya saat dia mengeluarkan banyak pil Daniel dan bagian tubuh binatang ajaib secara acak dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut. Namun yang mengejutkannya, nutrisi itu hanya menenangkannya untuk beberapa saat sebelum rasa lapar memenuhi dirinya lagi. Nuh meraung marah ketika dia mulai membongkar simpanan binatang buas ajaib dan melahapnya saat mereka menumpuk di tanah guanya. Tidak ada mayat di peringkat kelima di cincin luar angkasanya karena dia telah menggunakan semuanya untuk mencapai tingkat menengah. Namun, nutrisi dalam jumlah besar di peringkat keempat itu akhirnya berhasil memuaskannya. Rasa laparnya masih ada, tapi dia bisa menahannya dalam intensitas itu. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam mutagen? Nuh berpikir ketika dia mengaktifkan teknik pengurangan ilahi untuk meninjau semua yang telah dia pelajari sejak dia datang ke dunia itu. Gambar-gambar yang dia lihat dalam mimpinya tidak berasal dari spesies naga terkutuk, atau warisan garis darah. Itu adalah ingatan manusia yang sebenarnya. Namun, dia sudah lama tidak memakan dantian manusia, dan dia bahkan tidak mengandalkan sifat energi mentalnya setelah dia menjadi penyihir peringkat 5. Satu-satunya makanan yang tidak sesuai dengan regimennya yang biasa adalah binatang elit. Namun demikian, itu adalah binatang ajaib. Tidak masuk akal bagi mereka untuk membawa ingatan manusia kecuali mereka bukan hanya binatang buas. Berapa banyak yang mereka sembunyikan? Di mana hidup mereka berhenti? Nuh mengutuk ketika dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu di benaknya. Mengapa ada ingatan manusia yang tersembunyi di dalam mutagen yang dibawa oleh elit bis? Apakah mereka pernah menjadi manusia? Apakah mereka keturunan manusia yang berubah menjadi binatang buas? Atau apakah mereka hanya memakan seseorang yang telah melihat tempat itu? Apakah binatang elit bahkan muncul secara alami? Nuh berpikir ketika dia mulai menekan keraguan itu. Dia bahkan tidak yakin apakah manusia elit memiliki jawaban atas pertanyaannya. Sebagian besar sejarah mereka mungkin telah hilang selama retret mereka.
Kita hanya bisa maju lebih jauh dan menjelajahi lebih banyak reruntuhan. Nuh menyimpulkan, tetapi dia menyadari bahwa ada masalah lain yang terkait dengan penemuannya. Dia tidak memiliki cara untuk membenarkan apa yang dia temukan. Dia tidak bisa menjamin aset kembali ke gunung berapi validitas mimpinya tanpa mengungkap status hibridanya. Mereka tidak akan pernah mempercayainya kecuali dia mengungkapkan ciri-ciri metode nutrisi tubuhnya, yang jelas tidak akan dia lakukan. Namun, setidaknya dia harus memberi mereka beberapa petunjuk. Memiliki ahli lain yang meneliti binatang elit saat dia menjelajahi dunia akan meningkatkan peluang mereka untuk menemukan sesuatu, dan Nuh tidak ingin tetap dalam kegelapan. Mungkin ada yang salah dengan binatang elit, seperti semacam racun, kata Nuh melalui buku catatan khususnya, fitur ini mungkin tersembunyi dalam hukum yang mengaturnya. Hanya pesan itulah yang ingin diungkapkan oleh Nuh. Itu tidak banyak, tetapi dia percaya bahwa menciptakan keraguan akan memaksa para ahli untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, terutama karena dia cukup dihormati di bidang itu. Nuh tiba-tiba merasakan kehadiran yang menjangkau guanya, dan dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengenalinya. "Kamu sudah bangun?" June berseru saat dia mendobrak pintu masuk dan terbang langsung ke pelukannya. Nuh merasakan gairahnya memenuhi dirinya begitu dia mencapainya. Tetapi dia menekan perasaan itu ketika dia melihat bahwa dia telah meningkat dan tubuhnya bahkan telah mencapai peringkat kelima. Kenangan selama terobosannya begitu mengejutkan sehingga dia tidak punya waktu untuk memeriksa pusat kekuatannya sebelum bulan Juni tiba. Hal pertama yang dia rasakan ketika dia memusatkan perhatian pada tubuhnya adalah kekuatan mentah yang sangat besar. Dia telah mencapai tingkat menengah, yang membuat pusat kekuatan itu jauh lebih kuat daripada mantranya. Kekuatan fisik yang tersembunyi di balik kulitnya yang hampir tidak bisa ditembus begitu luar biasa sehingga Noah takut dia bisa melukai June jika dia tidak berhati-hati. Pikiran dan dantiannya juga meningkat selama tidurnya, dan dia bisa menebak dari pembesaran pusat-pusat kekuatan yang dia habiskan kurang dari 2 tahun untuk tidur. Harmoni sepertinya mustahil bagiku. Nuh menghela nafas ketika dia memikirkan itu. Tubuhnya maju di peringkat kelima saat dantiannya masih dalam tahap solid di peringkat keempat. Perbedaan kekuatan itu sebenarnya bukan salahnya. Pikiran dan tubuhnya benar-benar keluar dari grafik ketika datang ke kecepatan yang tumbuh. Dantiannya juga tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan pusat kekuatan lainnya. Salah satu dari mereka memulai lebih awal, sementara yang lain dapat mengandalkan kehebatan para pembudidaya yang unggul untuk mendapatkan nutrisi yang tidak mungkin didapat sebaliknya. Sebaliknya, dantiannya hanya melampaui ranah para jenius, tetapi itu tidak masuk ke dunia lain di mana tubuh dan pikirannya berada ketika kecepatannya semakin meningkat. Juga, baru 10 tahun lebih sedikit sejak dia mencapai tahap yang solid. Memiliki teknik kultivasi pribadi membuatnya melampaui kejeniusan manapun, tetapi itu tidak dapat menciptakan keajaiban. Noah dan June menyusul, dan dia memberitahu dia tentang situasi di wilayah manusia. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi saat dia tidur, tetapi tampaknya ada ketegangan yang terjadi antara manusia elit dan pembudidaya dari 4 kekuatan. Garis keturunan menjadi lebih menuntut di periode terakhir, tapi tangan kiri Tuhan selalu menolak untuk bernegosiasi lagi. Dia tidak peduli jika manusia elit tidak memiliki cukup aset dalam sesi kawin mereka karena ahlinya sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia tidak perlu mengirim lebih banyak pasukan ke dalam cengkeraman penduduk asli misterius itu. "Kamu sadar bahwa aku bisa mendengar rintihanmu saat aku bertarung?"
Fight berkata ketika dia muncul di gua juga dan bergabung dengan percakapan mereka. Dia telah meningkat juga, tetapi dia tidak mengalami terobosan apapun karena dia sudah maju selama eksplorasi mereka. Sebaliknya, dia tampaknya telah mencapai beberapa keberhasilan dengan metode pelatihan yang diperoleh di dunia itu karena gelombang mentalnya agak aneh. Apa alasan dibalik pesanmu? Fight bertanya pada suatu saat. Sebut saja firasat, kata Noah. Saya merasa bahwa mutagen di dalam binatang elit dan gambar di bawah reruntuhan terhubung. Fight menerima penjelasannya dan tidak keberatan dia menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tidak mungkin tahu bahwa ungkapan yang didengar Nuh sebelum bangun membuatnya khawatir. Nalurinya mulai menyampaikan semacam firasat buruk begitu Nuh menstabilkan keadaan barunya, dan dia tidak bisa menentukan asal sebenarnya dari sensasi itu. Apa maksud mereka dengan kesempurnaan? Nuh melatih dirinya sendiri sekali lagi ketika diskusi mereka berakhir, dan mereka melanjutkan pelatihan mereka. Kalau saja binatang bisa utuh, di mana tempat saya? Kelahiran Pedang Iblis bab 760 Reruntuhan. Noah, June, dan Fight melanjutkan penjelajahan mereka di wilayah binatang buas setelah dia bangun. Namun, grup mengambil istirahat lebih lama pada saat itu untuk fokus pada hal lain. Beberapa pembudidaya tidak menganggap serius peringatan Nuh, tetapi kebanyakan dari mereka percaya pada kemampuannya ketika datang ke bidang binatang ajaib. Sebagian besar wawasan tentang sifat mutagen berasal darinya, dan dia bahkan orang pertama yang menemukan gambar makhluk setengah manusia setengah binatang. Ketika Aset mengabaikan perilakunya yang dingin dan cenderung menciptakan kekacauan, mereka ditinggalkan dengan seorang ahli yang sangat hebat dan seorang pembudidaya yang bahkan lebih luar biasa. Tentu saja, anggota dari 3 faksi musuh dapat melihatnya secara positif hanya karena ada gencatan senjata alami di antara pasukan mereka di dunia itu. Para pembudidaya yang mempercayai penilaian Nuh mulai aktif mencari sifat tersembunyi dari mutagen. Namun, jelas bagi mereka semua bahwa kemampuan seperti itu dibawa oleh hukum yang mengaturnya. Hukum adalah topik yang gagal dilihat oleh kebanyakan pembudidaya heroik sampai mereka mencapai puncak tahap terakhir dari barisan heroik. Pertama-tama mereka harus memahami individualitas mereka, kemudian mempelajari pengungkapannya, dan, pada akhirnya, menghubungkannya dengan hukum yang dapat mereka gunakan. Bahkan para ahli di peringkat kelima hampir tidak bisa mulai melihat alat para dewa, dan hanya ada 8 dari mereka di dunia baru. Juga, binatang ajaib dan energi utama yang mereka bawa bukanlah keahlian kebanyakan dari mereka. Namun, dunia baru telah memberi mereka sesuatu yang dapat menyelaraskan mereka dengan sesuatu yang terkait dengan hukum. Metode pelatihan penduduk asli untuk bidang mental memungkinkan pemikiran para pembudidaya untuk meniru kehendak surga dan bumi, membuatnya lebih sejalan dengan hukum yang terkandung di lingkungan. Itu bisa memungkinkan mereka untuk memahami hukum sedikit atau merasakan apa yang mereka coba ungkapkan, setidaknya. Itu sulit, tetapi semua aset heroik merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan sesuatu yang tidak mungkin dipelajari pada tingkat mereka sebaliknya. Sebagian besar pembudidaya di gunung berapi mulai fokus pada metode pelatihan dengan sepenuh hati, dan kelompok Nuh tidak terkecuali. Dugaan Nuh dan kemungkinan hubungannya dengan masa lalu garis keturunan membuat mereka mengalihkan fokus mereka pada sesuatu yang telah mereka putuskan untuk diambil secara perlahan untuk saat ini. Adapun Nuh, dia harus menghadapi masalah lain bersamaan dengan pelatihannya. Tubuhnya sekarang berada di tingkat menengah,
yang berarti membutuhkan lebih banyak nutrisi kuat untuk meningkatkan dan menenangkan rasa lapar. Perburuannya menjadi lebih sering, dan dia bahkan mulai mengisi kembali simpanan mayatnya yang hampir dia kosongkan setelah kebangkitannya. Pelatihan dengan metode berjalan lambat, tetapi tanda-tanda keberhasilan pertama mulai muncul setelah bertahun-tahun dihabiskan untuk mencoba mereproduksi kehendak langit dan bumi. Teknik pengurangan ilahi sebagian memungkinkan dia untuk menebus penghancuran diri dari wasiat. Dan dia berhasil menghafal aura yang dipancarkan oleh hukum yang berantakan itu beberapa tahun setelah terobosan. Harus dikatakan bahwa Veit lebih cepat darinya di bidang itu, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia lebih lemah darinya, dan keberadaannya belum secara terbuka berbenturan dengan surga dan bumi. Jadi, dia punya lebih banyak waktu untuk memahami jenis aura yang harus dia tiru. Setelah itu, mereka harus membuat salinan surat wasiat dan kemudian menggunakannya untuk memodifikasi dinding pikiran mereka mengikuti metode prasasti penduduk asli. June membutuhkan beberapa tahun lagi untuk menghafal aura wasiat, tetapi bahkan dia bergabung dengan rekan-rekannya dalam langkah-langkah metode pelatihan berikut setelah itu. Dalam periode pelatihan dan berburu itu, kelompok itu terus menemukan lebih banyak jejak pemerintahan lama para pembudidaya elit. Keadaan baru Nuh memungkinkan mereka menjelajahi area yang sebelumnya tidak dapat diakses karena kekuatan binatang buas yang menghuni mereka. Mereka menemukan lebih banyak gambar dan bahkan lebih banyak petunjuk saat mereka berkelana lebih dalam ke hutan belantara. Gambar yang dihapus mulai muncul. Mereka menggambarkan pemandangan yang mirip dengan apa yang dilihat Nuh dalam mimpinya, dan mereka bahkan menambahkan beberapa detail. Nuh dan yang lainnya melihat manusia menyerahkan vial kepada manusia yang berlutut, dan makhluk mirip bibrida mengikuti gambar itu. Bahkan ada beberapa gambar yang menggambarkan manusia dan hewan bergandengan tangan dengan ramah. Hanya ketika mereka akan mencapai wilayah yang lebih jauh dari wilayah manusia. Mereka mulai melihat hal-hal yang mengejutkan. Reruntuhan menjadi semakin sering saat mereka mencapai sisi lain benua. Seolah-olah seluruh kota telah jatuh di sana. Namun, selalu ada gambar yang biasa dilihat oleh kelompok Nuh di tengah reruntuhan itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa tempat tinggal para penguasa sebelumnya berdiri di sana saat itu. Namun, Nuh dan yang lainnya tidak akan pernah berharap beberapa dari mereka tidak akan dihancurkan seluruhnya. Ini yang paling utuh yang kami temukan. Veit berkata sambil menatap ke arah kastil di kejauhan yang sebagian besar telah runtuh. Bahkan jika mereka cukup jauh, mereka bisa merasakan bagian dari aura yang terkandung dalam material yang membuat struktur itu. Ya, itu pasti rumah bagi entitas yang kuat, kata Juni. Memang, tambah Noah, materialnya ada di level lain. Mereka bahkan berhasil menjauhkan binatang ajaib setelah bertahun-tahun. Kurasa kesengsaraan surga benar-benar terjadi saat itu. Kelompok itu maju menuju kastil yang rusak setelah pertukaran garis yang cepat itu. Nuh jelas memimpin, dan dia bahkan satu-satunya yang bisa merasakan aroma mengerikan yang masih terpancar dari bahan-bahan bangunan itu. Namun demikian, dia sudah terbiasa mencium baunya sehingga dia bahkan tidak ragu untuk memasuki kastil ketika dia sampai di sana. Keseluruhan struktur memiliki retakan hitam di bagian luarnya yang menyebar bahkan di bagian dalamnya. Pasti ada kesengsaraan surga di sini, kata June ketika dia memeriksa retakan itu. Naluri Nuh tidak bereaksi terhadap mereka, tetapi June bisa memastikannya hanya dengan beberapa pandangan. Dia telah menggunakan kesengsaraan sebagai bagian dari metode kultivasinya, sementara Nuh hanya peka terhadap energinya.
Tidak aneh bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menyadarinya. Namun, ketika kelompok itu mencapai ruang bawah tanah kastil, retakan menjadi jauh lebih tidak menarik. Serangkaian sel muncul dalam pandangan mereka, dan semuanya memiliki tulang aneh di dalamnya. Bahkan ada bekas darah kering, tapi mata Nuh sudah melebar saat melihat bentuk kerangka itu. Dia bisa melihat bahwa setiap sel biasanya berisi makhluk yang memiliki ciri manusia dan binatang.